Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya dan seperti biasa kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Killer. Film ini dirilis bulan September kemarin dan menceritakan seorang pembunuh bayaran. Bagaimanakah alur ceritanya? Dan ya, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan sediakan camilan terbaik Anda serta posisikan tubuh Anda dengan posisi yang menurut kalian paling nyaman, asal jangan sambil salto, entar jadi runyam. Oke, kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan di sebuah kota Paris, negara Prancis. Dan kisah ini akan berfokus pada seorang pembunuh bayaran, kita panggil saja si Komar. Yang dimana si Komar sedang menjalankan sebuah misi untuk membunuh targetnya. Yang diketahui targetnya berada di salah satu kamar hotel tepat di depan gedung persembunyiannya itu. Komar sendiri sudah 7 hari menunggu dan ia sengaja menyewa sebuah kamar di gedung kosong hanya untuk mengincar targetnya dari kejauhan. Seperti yang kita ketahui, Komar merupakan pembunuh bayaran yang sangat profesional. Terbukti dengan kesabaran dan ketenangannya, ia menunggu targetnya yang sampai saat ini belum juga ada tanda-tanda kemunculannya. Dan seperti yang kita lihat, Komar memakai jam tangan yang dapat mengukur detak jantungnya. Hal itu berguna untuk mengetahui kondisi tubuhnya. Yang hal itu tentu saja sangat berpengaruh pada kesuksesan pekerjaannya. Karena diketahui bahwa selama puluhan tahun menjadi seorang asasin, Komar tidak pernah sekalipun melakukan kesalahan. Bahkan setiap misinya, ia tidak pernah terlacak oleh kepolisian. Sesekali terlihat si Komar melakukan gerakan senam emak-emak untuk sekadar meregangkan tubuhnya. Capek menunggu targetnya yang belum juga nongol. Kadang juga ia mendengarkan dangdut koplo untuk menghilangkan rasa bete. Karena pada dasarnya Komar juga manusia biasa sama seperti saya dan kalian. Komar juga pergi keluar untuk sekadar membeli makanan dan terlihat ia sangat memakai gaya pakaian seperti itu karena cukup membantu untuk tetap melindungi penyamarannya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa si Komar memang bukan kaleng-kaleng. Bahkan untuk hal terkecil pun seperti gosok gigi dan cuci muka, Komar menyemprot wastafel menggunakan cairan penetral untuk menghilangkan jejak DNA-nya, agar pihak kepolisian kesulitan untuk mencari identitasnya. Malam ketujuh, Komar memutuskan untuk tidur sebentar dengan posisi badan miring. Setelah firasatnya mengatakan jika si target tidak akan muncul malam ini. Namun saat dia terbangun, ia pun seketika terkejut saat kamar targetnya sedang dibereskan oleh pelayan. Bertanda bahwa targetnya sebentar lagi akan nongol. Sambil lalu Komar menyiapkan peralatan senapan laras panjangnya, muncullah seorang biduan yang sepertinya adalah wanita penghibur yang sengaja disiapkan untuk menyambut dan menghibur targetnya. Situasi tidak penting itu Komar memanfaatkan untuk membersihkan matanya yang nampaknya sudah mulai rabun. Dan seperti biasa ia menyalakan musik dan koplonya untuk membuat batinnya tetap tenang sehingga target akhirnya muncul dan masuk ke dalam kamar tersebut. Ketika Komar sudah membidik si target, ia tak kunjung mentor targetnya. Yang ternyata ia menyadari jika detak jantungnya masih berada di angka 100, sehingga ia harus menunggu agar detak jantungnya berada di tepat di angka 60, dengan tujuan agar tembakannya tidak meleset. Dan seketika detak jantungnya tepat di angka 60, Komar mulai menarik pelatuknya, tepat saat biduan mulai bergerak ke arah targetnya. What's in it for me? Commit yourself to. Dan ya, untuk pertama kalinya, Komar pun gagal dalam misinya sehingga dia langsung bergegas untuk membereskan semua barang-barangnya. Lalu cepat-cepat pergi menggunakan motor bututnya sebelum polisi menyadari keberadaannya. Setelah 1 minggu lamanya, Komar pun langsung menerima fakta bahwa pertama kalinya ia gagal menjalankan misi hanya karena biduan yang tak mau duduk tenang. Ketika si Komar mulai panik dan tegang ketika dia dengan terburu-buru memacu motornya untuk menghindari mobil polisi. Yang ketika sudah sampai di tempat aman, Komar pun menghilangkan satu persatu bukti seperti motornya yang diletakkan sembarangan, helm yang dibuang ke sungai, jenggot dan kumis yang dicukur habis serta pistol yang dibuang ke dalam tong sampah. Untuk memperbaiki kegagalannya, si Komar lebih memilih untuk cari aman dan memutuskan pergi meninggalkan Paris, di mana Komar mulai terlihat panik lagi saat harus berhadapan dengan pihak keamanan bandara, serta anjing yang sudah siap memperhatikan gerak-gerik setiap calon penumpang sehingga Komar kembali ke toilet untuk berwudu dan menenangkan dirinya dan batinnya.
Tak lama Komar pun dihubungi oleh pihak yang mempekerjakannya, yang mengatakan bahwa klien yang menyewa jasa mereka pasti akan sangat marah dan kecewa akan kegagalan misinya, di mana Komar ditawari untuk memperbaiki kegagalannya dengan tetap membunuh si target bagaimanapun caranya. Namun Komar yang tak mau ambil resiko tetap memilih untuk segera meninggalkan Paris demi keselamatan dirinya. Dalam sepanjang perjalanan, Komar yang tetap waspada mencurigai salah satu penumpang berkacamata dan berjas rapi mirip koruptor di negara Konoha. Sehingga Komar memutuskan untuk transit di salah satu negara dan memutuskan untuk menginap di hotel yang ada di bandara tersebut. Ketika sudah berada di dalam hotel, Komar masih khawatir dan tetap waspada akan adanya ancaman yang datang, karena itulah Komar meletakkan gelas dan tutupnya di depan pintu kamar dan tidur dengan posisi duduk dengan pisau makan yang diletakkan tepat di sampingnya. Singkat cerita, dirasa kondisi sudah kondusif, Komar pun langsung terbang ke kampung halamannya, yaitu Santo Domingo, yang merupakan ibu kota dari Republik Dominika di wilayah Amerika bagian utara. Yang setibanya di sana, Komar masih harus melakukan perjalanan jauh dari bandara menuju tempat tinggalnya, yang lokasinya agak di pedalaman dan cukup jauh dari perkotaan. Setibanya di depan gerbang rumahnya, Komar melihat banyak sekali putung rokok berserakan serta melihat jejak sepatu boot. Jelas ada orang asing yang sudah masuk ke pekarangan rumahnya, sehingga ia pun segera mengambil sepucuk pistol dan mulai mengendap-endap masuk ke dalam rumahnya sendiri. Betapa terkejutnya si Komar saat menemukan kondisi rumahnya yang sudah dalam keadaan berantakan dengan banyak bercak darah di mana-mana. Bukan rumah atau hartanya yang dikhawatirkan, melainkan penghuni rumahnya itu sendiri, yang merupakan istri tercintanya, dan diketahui memang sang istri tinggal sendirian. Setelah menghubungi pihak berwajib, akhirnya diketahui jika sang istri saat ini tengah dirawat di puskesmas akibat mendapat serangan dari orang yang tak. Tiba di sana, Komar benar-benar geram, sakit hati, penuh amarah, tak kalah melihat kondisi sang istri sudah bonyok dengan wajah yang penuh dengan luka jahitan dan lebam. Di mana sang kakak ipar yang kebetulan ada di sana pun menjelaskan tentang ciri-ciri dari si penyerang yang katanya ada dua pelaku, satu laki-laki dan satu perempuan, turun dari mobil taksi berwarna hijau dengan lampu atau logo taksi berwarna kuning. Mereka mengancam akan melakukan hal yang lebih buruk daripada ini apabila si istri ketahuan berbohong. Komar pun menghampiri sang istri yang sudah siuman, di mana sang istri menampaknya sudah mengetahui apa pekerjaan suaminya yang sebenarnya dan berhasil tutup mulut tentang semuanya. Karena hal itulah yang membuat dihajar sampai babak belur oleh kedua pelaku. Karena sang istri benar-benar melindungi identitas si Komar, saking sayang dan tulusnya dia mencintai suaminya. Kesal dengan apa yang menimpa istrinya, Komar pun menggali tanah di halaman rumahnya untuk mengambil semua barang-barang yang biasa digunakan untuk bekerja, di mana Komar bertekad untuk mencari kedua pelaku tersebut untuk membalaskan semua perbuatan yang telah mereka lakukan. Berdasarkan informasi si kakak iparnya mengenai warna dan logo mobil taksi yang digunakan kedua pelaku, Komar pun mulai berkeliling kota untuk mencari mobil taksi yang dijelaskan kakak iparnya. Yang setelah seharian ngolor ngidul, akhirnya si Komar menemukan mobil taksi yang dimaksud dan mulai mengikuti satu sopir untuk mengetahui di mana kantor pusat taksi tersebut. Setelah kantor pusat mengetahui, Komar langsung masuk ke sana untuk mencari tahu data tentang drive yang menjadi sopir kedua pelaku pada hari kejadian. Setelah Komar mengetahui wajah dan sopir tersebut, ia segera menyamar menjadi seorang penumpang untuk bisa bertemu langsung dengan sopir tersebut. Bermodalkan sepucuk pistol dan wajah dinginnya, Komar meminta supir tersebut untuk segera pergi ke tempat sepi dan meminta keterangan terkait ciri-ciri kedua pelaku yang sempat menjadi penumpangnya. Si sopir mengatakan bahwa yang perempuan berbadan kurus dan yang pria memiliki perawakan tinggi besar dengan wajah yang sangar. Seperti mengantongi sebuah informasi yang dibutuhkan, Komar terpaksa menghabisi si sopir tersebut bertujuan untuk menghilangkan saksi. Berdasarkan kesaksian si sopir, Komar pun dapat menyimpulkan bahwa kedua pelaku tersebut kemungkinan besar adalah para profesional yang memang biasanya melakukan pekerjaan seperti dirinya. Sehingga ia memutuskan untuk terbang menuju kota New Orleans yang menjadi lokasi tempat pekerjaan berada. Singkat cerita, Komar pun tiba di New Orleans. Ia langsung menyewa sebuah mobil sebagai kendaraan utamanya, di mana ia segera pergi ke tempat penyimpanan pribadinya. Yang di situ Komar menyimpan sebuah keperluan yang dia butuhkan seperti identitas palsu,
pakaian senjata termasuk plat nomor palsu untuk mengelabui pihak kepolisian. Entah apa yang sedang Komar rencanakan, ia pun membeli perlengkapan yang biasa dimiliki oleh petugas kebersihan seperti tempat sampah dan lain-lain, yang pada akhirnya diketahui jika Komar berencana untuk menyamar sebagai petugas kebersihan agar bisa masuk ke dalam gedung tempat ia mendapat pekerjaan haramnya. Dengan memanfaatkan seorang kurir FedEx, Komar pun berpura-pura ikut masuk untuk mengambil sampah. Yang setelah si kurir pergi dan situasi lumayan sepi, Komar pun langsung melancarkan aksi untuk masuk tanpa izin ke ruangan pribadi milik atasannya yang biasa memberikannya pekerjaan. Dan ternyata atasannya yang biasa menerima klien dan biasa memberikan pekerjaan kepada Komar adalah seorang yang profesional sebagai seorang pengacara, di mana Komar yang curiga jika sang pengacara ada kaitannya dengan apa yang menimpa sang istri, mulai melakukan interogasi untuk memaksa beliau mengatakan tentang identitas kedua pelaku tersebut. Bermodalkan mesin paku tembak, Komar pun menembakkan 3 paku tepat ke dada si pengacara, yang sampai di detik-detik akhir hayatnya si pengacara masih keras kepala dengan tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Who do you... I wish you well. Sehingga Komar pun beralih pada si asisten yang rupanya lebih bisa bekerja sama dengan akan memberikan data lengkap mengenai kedua pelaku yang dimaksud, yang semua datanya tersimpan dengan rapi di rumahnya. Dan di sini keteguhan hati Komar diuji ketika asisten atasannya memohon agar Komar bisa sedikit mengasihani. Si asisten sadar betul jika Komar pasti akan membunuhnya. Hanya saja dia ingin mati dengan cara yang nampak seperti kecelakaan dengan tujuan agar asuransi jiwanya bisa cair dan anak-anaknya yang masih duduk di bangku sekolah punya bekal masa depan tanpa ibunya. Yang di sini Komar pun mulai mengalami gejolak batin dan merasa sedikit kasihan, yang pada akhirnya Komar pun memutuskan untuk memberi si asisten kesempatan untuk membawa dia ke rumahnya dan menunjukkan di mana berkas-berkas lengkap milik kedua pelaku tersebut. Untuk menghilangkan jejak si pengacara, Komar pun masukkan ke dalam tempat sampah dan membawanya dengan santuy. Adegan berpindah ketika di dalam lift saat ada 2 orang yang ikut masuk, yang sungguh tak diduga salah satu pria bercanda dengan mengatakan tentang mayat di dalam tong sampah tersebut, yang pada kenyataannya memang ada mayat di dalamnya. Setibanya di rumah si asisten, Komar pun langsung diarahkan dan dipersilahkan untuk mencari sendiri berkas milik kedua pelaku tersebut. Yang setelah ketemu, Komar pun langsung memenuhi janjinya dengan cara mematahkan leher si asisten tepat di dekat tangga sehingga kematiannya nampak seperti kecelakaan sesuai dengan apa yang ia inginkan. Setelah berhasil mengantongi semua informasi yang dibutuhkan, kini Komar hanya perlu membereskan mayat si pengacara alias atasannya dengan pergi ke kota lain menggunakan kapal, menjatuhkan beberapa barang bukti ke laut, membuang si pengacara di bawah jembatan di pedesaan, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk kepolisian bisa memecahkan kasus ini. Selesai dengan si pengacara, Komar langsung OTW ke Florida yang menjadi tempat tinggal salah satu pelaku yang dicarinya. Yang setibanya di lokasi, Komar pun melihat sendiri si pelaku yang ternyata sesuai dengan penjelasan si supir taksi mengenai perawakannya yang tinggi besar dan wajah yang sangar. Bahkan ia mempunyai peliharaan anjing jenis pitbull. Komar nampaknya harus sabar menunggu sampai si pelaku benar-benar lengah atau sedang tidur agar mudah untuk disikat. Tepat saat larut malam, saat si pelaku sedang sendirian dan mungkin sedang tidur pulas dengan bermodalkan pistol, nampaknya Komar harus melakukan rencana lain ketika pelaku memergokinya dari belakang, sehingga terjadilah pergelutan yang cukup brutal. Meski kalah dari segi kekuatan dan postur, namun Komar masih jauh lebih unggul dari segi taktik dan kecerdasan. Hal itulah yang membuat si pelaku mengalami luka yang cukup parah. Namun luar biasanya dia masih saja bisa bangkit ketika Komar sedang bersembunyi di dalam kamar, tepat saat misinya sudah berhasil.
muncullah anjing pitbull peliharaan si pelaku bermaksud untuk membalas kematian tuannya. Di mana Komar dengan cepat berlari keluar dan menutup pagar dan melemparkan bom molotov untuk menghilangkan jejak di TKP. Selesai menghabisi pelaku pertama, ini saatnya Komar pergi ke New York untuk menemui pelaku kedua, yang merupakan seorang perempuan kutilang darat alias tinggi, kurus, dada rata, dan lain-lain kerempeng dan sebagainya, yang ikut terlibat dalam penganiayaan istrinya. Komar pun langsung menemuinya di tempat umum, tepat saat si perempuan makan malam di restoran sendirian. Si perempuan pun langsung bengong dan tercengang sampai tak bisa berkata-kata saat si Komar duduk di mejanya dengan pistol yang tepat mengarah kepadanya. Yang faktanya si perempuan sudah bisa menebak jika Komar datang untuk membalaskan dendam atas apa yang menimpa istrinya. Sehingga ketika dirinya sadar sebentar lagi akan modal, ia lalu memesan minuman keras paling mahal di restoran tersebut sebagai minuman penutup terakhir sebelum dirinya menemui ajal alias menemui malaikat maut. Ia juga mencoba mengklarifikasi bahwa dirinya hanya ikut serta alias tidak ikut-ikutan memukul istrinya, yang mana luka-luka yang dialami sang istri murni ulah si tinggi besar. Meski si perempuan sudah menjelaskan semuanya, si Komar hanya diam saja, bukti bahwa dia tidak peduli sama sekali. Komar pun memintanya untuk keluar dari restoran tersebut dan berjalan menuju tempat sepi yang di situ si perempuan sempat terpleset dan meminta bantuannya. Komar yang sudah geram dari tadi sama sekali tidak memperdulikannya. Ia langsung menembak kepala si perempuan saat itu juga. Sekilas tindakan Komar itu tampak kejam dan sangat tega. Tetapi keputusan tersebut nampaknya ada sesuatu keputusan yang sangat-sangat tepat sekali. Karena si perempuan memang berniat untuk mengelabuinya, yang hal itu terlihat dari tangan kirinya yang memegang pisau, siap untuk menusuk si Komar. Selesai dengan kedua pelaku, kini Komar hanya tinggal mendatangi si klien yang menjadi awal masalah ini terjadi. Diketahui bahwa klien tersebut merupakan seorang pengusaha kaya raya yang terlibat persaingan bisnis dengan seorang yang menjadi target Komar di awal film tadi. Itulah alasan kenapa si klien menyewa jasa Komar adalah untuk menghabisi nyawa saingan bisnisnya. Singkat cerita, si Komar sudah sampai di lokasi sang klien yang berada di Chicago. Ia langsung masuk ke dalam gedung tempat tinggal si klien, namun karena pintu kamar apartemennya menggunakan kartu khusus, mustahil bagi Komar untuk bisa membobolnya. Sehingga Komar menunda rencananya dan justru malah membeli sebuah alat bernama penduplikat kartu apartemen yang biasa dijual di toko online. Selanjutnya Komar pun membuntuti si klien sampai ke tempat fitness yang dimana si Komar berhasil mencuri kunci milik petugas kebersihan, yang pastinya menyimpan semua kunci cadangan ruangan loker. Brand new. Sehingga Komar hanya perlu menunggu si klien keluar dari ruangan loker agar dirinya bisa menggeledah isi lokernya, mengambil kartu masuk apartemennya, lalu menduplikatnya menggunakan alat yang sudah ia beli dari toko online sehingga si klien tidak akan curiga. Dan alangkah terkejutnya si klien saat melihat pria tak dikenal sudah berdiri di depannya sambil menodongkan pistol ke arahnya. Dikira perampok yang mencoba untuk mencuri semua uangnya. Si klien pada akhirnya pun sadar jika Komar adalah pembunuh bayaran yang pernah disewa untuk membunuh saingan bisnisnya. Sama seperti si perempuan tadi, si klien pun langsung mengklarifikasi bahwa ide untuk menyantroni kediaman si Komar adalah ide si pengacara alias atasannya sendiri dengan biaya tambahan sebesar 150 juta untuk menyewa si kekar dan si perempuan kurus. Bisa disimpulkan jika si pengacara adalah biang kerok atas apa yang menimpa istrinya. Sedangkan si klien tidak lebih hanya mengikuti saran si pengacara. Dan pada dasarnya si klien memang tidak tahu tentang apa yang menimpa istrinya si Komar. Komar tersadar jika semua ini terjadi akibat kegagalan menjalankan misi dan itu murni adalah kesalahannya sendiri. Sehingga ia pun memaafkan si klien dengan membiarkan tetap hidup. Namun sebelum Komar pergi dari tempat itu, ia mengancam bahwa apabila si klien mencoba untuk mencarinya, maka Komar akan datang lebih dulu untuk membunuhnya.
dengan akan menggunakan berbagai cara yang tidak pernah diperkirakan sehingga hal tersebut membuat si klien kena mental. Dan masalah pun tuntas sampai di sini. Singkat cerita, Komar pun terlihat sudah berada di rumahnya membuatkan secangkir kopi susu untuk sang istri yang terlihat sudah kembali sehat. Sambil lalu menikmati pemandangan di teras rumahnya dan menikmati semilir angin yang kelihatannya sepoi-sepoi. Film pun tamat. Pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini adalah musuh terbesar dan paling berbahaya adalah musuh dalam selimut kita sendiri, bukan dari selimut tetangga, apalagi orang yang tidak punya selimut. Mewakili segenap rekan-rekan kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video alur cerita film menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.